Dan untuk memantau bagaimana kondisi terkini di SMAN 72 serta penanganan medis terhadap korban ledakan yang masih dirawat di rumah sakit, kita akan bergabung dengan rekan-rekan jurnalis Berita 1, ada Hanif Musyafa dan juru kamera Eko Miyadi. Lalu di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ada rekan Juan Guardiola dan juru kamera Yulisa Febiola. Baik, selamat siang Hanif dan Juan. Pertama-tama kita akan pantau terlebih dahulu kondisi di SMAN 72. Sudah ada rekan Hanif di sana. Hanif, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi terkini di SMAN 72 pasca insiden ledakan kemarin? Apakah masih dilakukan olah TKP ataupun ada pengetatan yang signifikan Anda perhatikan di sekitar lokasi? Seperti apa? Ya baik, selamat siang Soza dan juga pemirsa. Untuk kondisi di sekitaran lokasi kejadian SMAN 72 Kelapa Gading terpantau kondusif sehingga warga yang berada di sekitaran lokasi kejadian ini dapat beraktivitas secara normal tanpa adanya gangguan. Meskipun begitu, memang betul adanya penjagaan ketat di lokasi kejadian ini. Ada satu ataupun dua pihak kepolisian yang berjaga di depan lokasi kejadian dan juga warga maupun kami awak media masih belum diperbolehkan masuk ke dalam SMAN 72 Kelapa Gading. Meskipun begitu, tapi kita lihat juga ada satu ataupun dua pihak kepolisian yang diperbolehkan masuk untuk menelusuri lebih lanjut hasil olah TKP yang sebelumnya sudah dilaksanakan dan rampung pada malam hari tadi sekitar pukul 9 malam. Untuk olah TKP rencananya akan diumumkan oleh Polda Metro Jaya pada siang hari ini. Kami awak media yang berada di lokasi kejadian masih menunggu informasi lebih lanjut kapan atau tepatnya kapan hasil olah TKP tersebut akan diumumkan. Sedangkan untuk pada pantauan kami tadi terdapat satu atau dua dari keluarga korban yang mencoba untuk datang dan masuk ke dalam SMAN 72 Kelapa Gading karena mereka ingin mengambil barang karena kemarin kejadian yang begitu cepat menyebabkan sekolah steril dan juga tidak dapat dimasuki oleh pihak manapun. Sehingga mereka mencoba untuk mengambil barang dan juga ingin mengetahui apakah masih ada satu ataupun dua barang dari keluarga mereka yang tertinggal di dalam sekolah untuk diamankan. Namun dari pihak kepolisian masih belum mengizinkan karena dianggap lokasi ini adalah lokasi yang steril dan diharapkan ataupun ditakutkan mengganggu proses investigasi yang masih berlangsung hingga saat ini. Tadi kami sempat menemui salah satu keluarga korban yaitu Muhammad Nur Karim, kakak dari korban Zainal Arifin yang mencoba datang ke SMAN 72 Kelapa Gading. Berikut adalah penjelasan kakak dari Zainal Arifin terkait kondisi korban maupun keterangan kejadian kemarin di lokasi SMAN 72 Kelapa Gading. Waktu kejadian sih katanya udah berdarah-darah, terus katanya itunya korban sampai lemes gitu, nggak sadarkan diri, matanya juga lebam gitu ya karena ada luka bakar juga setengah wajah gitu. Posisi adiknya mas ketika ledakan berlangsung apakah di masjid juga sedang ingin sholat Jumat atau bagaimana? Iya, karena kan menurut saya tanya dari korban yang udah sadar, itu adiknya temen saya gitu, temennya adik saya maksudnya, itu dia lagi mau sholat, terus tiba-tiba ada ledakan gitu. Jadi ya korban juga panik juga, keluar coba bangkit tapi terjatuh lagi gitu. Baik, Hanif. Lantas kalau begitu, apakah sudah ada informasi juga mungkin yang Anda terima terkait dengan sampai dengan kapan proses lokasi ini akan dikatakan sebagai zona steril? Artinya kegiatan belajar mengajar ataupun ekstrakurikuler kan dihentikan. Bagaimana untuk pekan depan mungkin hari Senin? Apakah sudah dipastikan masih akan tetap steril atau ada rencana lain seperti apa? Ya Soza, untuk hari ini memang bertepatan dengan hari Sabtu dan juga adalah hari libur seperti biasa. Kegiatan sekolah ataupun mengajar di SMAN 72 Kelapa Gading ini memang minim ataupun tidak ada, hanya beberapa kegiatan kecil saja. Tapi khusus untuk hari ini memang steril sehingga tidak ada yang bisa masuk. Begitu juga dengan hari Minggu dan untuk hari Senin rencananya sekolah masih akan dianggap steril. Rencananya tadi kami menemui salah satu perwakilan dari Polda Metro Jaya bahwa pada hari Senin besok akan dibuka posko khusus trauma
trauma healing bagi para siswa maupun tenaga pendidik yang berada di SMAN 72 Kelapa Gading ini, mengingat kejadian yang kemarin begitu cepat dan juga menimbulkan kekhawatiran dan juga kehebohan bagi para pihak sekolah maupun siswa yang berada di sana, sehingga rencananya hari Senin Polda Metro Jaya akan membuka posko khusus trauma healing. Dan untuk olah TKP sendiri, tadi kami mendapatkan penjelasan kalau olah TKP berlangsung di tempat kejadian utama, yaitu yang ada di masjid ataupun tempat kejadian di mana ketika khutbah sholat Jumat sedang berlangsung diadakan olah TKP di situ. Lalu ada juga gerbang belakang sekolah, dan olah TKP selesai pada pukul 9 malam, khususnya juga untuk para siswa maupun guru yang sempat dimintai keterangan. Kembali kepada Anda, Soza. Baik, terima kasih rekan Hanif Musyafa untuk laporan langsung Anda. Dari Hanif kita akan bergeser menuju ke rumah sakit. Pemirsa, sudah ada rekan Juan di sana. Juan, bisa Anda sampaikan bagaimana informasi terkini penanganan medis terhadap seluruh korban luka-luka, dan masih ada berapa yang masih dirawat hingga saat ini, kondisinya seperti apa? Ya, selamat siang Soza dan juga saudara. Memang berdasarkan pantauan kami di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta, memang saat ini tadi kami melihat masih ada korban-korban dari ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta pada kemarin Jumat tanggal 7 November 2025. Tadi kami sempat melihat sedikit karena memang kami awak media tidak diperkenankan untuk masuk karena memang ada sterilisasi terkait dengan penanganan medis dari rumah sakit terhadap korban. Dan memang berdasarkan pantauan kami juga di rumah sakit ini sudah ada posko pelayanan, di mana posko ini didirikan oleh Polda Metro Jaya untuk orang tua daripada korban bisa menerima informasi dan mencari keberadaan anak yang menjadi korban. Dan berdasarkan catatan data dari posko pelayanan yang dipaparkan, sejauh ini sudah ada penambahan dari sebelumnya, tercatat ada 55 korban dari peristiwa ledakan di SMA Negeri 72, kini sudah bertambah menjadi 61. Dan yang dilarikan ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ada sebanyak 39 orang, 14 diantaranya masih menjalani rawat inap di rumah sakit, sementara 25 orang sisanya sudah diperbolehkan untuk pulang karena kondisinya sudah mulai membaik. Sementara itu memang catatan medis menyebutkan bahwa ada sekitar 5 orang yang mengalami luka berat. Luka berat ini mulai dari luka bakar dan juga luka gores akibat serpihan-serpihan kaca dan juga benda tajam yang terjadi pada saat ledakan. Sementara itu, sebagian besar korban juga mengalami gangguan pendengaran akibat ledakan tersebut. Dan selain daripada RSI Cempaka Putih, ada juga korban lainnya yang dievakuasi di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih, yakni ada sebanyak 15 orang korban. 14 orang dinyatakan masih dalam status rawat inap, sementara 1 lainnya sudah diperbolehkan untuk pulang. Kemudian ada juga 7 orang yang dievakuasi di Rumah Sakit Pertamina Jaya Cempaka Putih. Sebanyak 6 pasien sudah diperbolehkan untuk pulang, sementara 1 sisanya masih menjalani rawat inap. Dan sementara itu juga selain Polda Metro Jaya membuka posko pelayanan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, pihak kepolisian juga terus melakukan olah TKP dan sterilisasi terkait dengan tindakan penanganan untuk mencari tahu apa penyebab dari ledakan tersebut. Dan polisi juga melakukan pendalaman melalui keterangan-keterangan saksi korban, salah satunya yang ada di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Namun memang ada beberapa kendala, contohnya seperti saksi yang hingga saat ini masih membutuhkan waktu untuk beristirahat. Dan selain daripada itu, memang pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah hadir mengunjungi Rumah Sakit Islam, dalam hal ini yakni Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang kemarin pada sore hari hadir ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk meninjau bagaimana kondisi dari para korban. Dan Gubernur Pramono menyampaikan rasa duka cita terhadap peristiwa ini, dan Pemprov menyatakan bahwa seluruh biaya medis ini ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta. Sementara itu kami juga mendapatkan informasi bahwa nantinya Menteri Sosial yakni Saifullah Yusuf akan juga meninjau baik di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih maupun juga di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih
pada siang hari nanti. Sejauh ini demikian, Soza, sehingga sudah ada beberapa korban yang diperbolehkan untuk pulang, tapi juga masih ada yang menjalani rawat inap, khususnya untuk korban yang mengalami luka berat. Soza. Baik, terima kasih rekan Juan untuk laporan langsung Anda, dan sebelumnya rekan Hanif Musyafa beserta dengan juru kamera. Terima kasih, selamat kembali bertugas.